Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Dalam rangka ada 3 agenda. Yang pertama yakni peluncuran proyek buku Jatuh Bangun Demi Indonesia, yang nantinya akan dirangkaikan dengan bincang literasi dan brainstorming ide bersama para penulis buku dan berbagi pengalaman. Salah satunya adalah Bapak Ismail Suardeweke dan Bapak Fendri Ahmad sudah bersama kita, beserta lebih dari 20 penulis sampai saat ini. Selanjutnya yakni panggilan kolaborasi Demi Indonesia, di mana kemudian kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dari 16 September sampai 28 Oktober 2024. Dan puncaknya adalah pada tanggal 28 Oktober 2024, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024, peluncuran buku Jatuh Bangun Demi Indonesia dan Deklarasi Pemuda Bersatu menuju Indonesia Emas 2045. Baik, itu tadi saya bacakan sekilas dari kegiatan kita. Dan kegiatan kita ini kolaborasi antara Rumah Produktif Indonesia, Center for Digital and Global Studies, dan juga Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan dan seluruh institusi, baik itu yang diwakili oleh para penulis dalam forum kita yang belum kami sebutkan satu persatu. Nanti kita akan realkan saat 28 Oktober 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Bapak Ibu di hari yang mulia ini yang merupakan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan juga bertepatan dengan peluncuran proyek buku. Jadi ini ada peluncuran proyek buku Jatuh Bangun Demi Indonesia. Ini mungkin sedikit saya menggambarkan bahwa adanya proyek ini tidak terlepas dari pengalaman pribadi saya sebagai lead editor, di mana kita tentu pernah mengalami naik turunnya sebuah perjuangan dalam menggapai cita-cita kita masing-masing. Kurang lebih, kayak ini saya sambil bercerita sekaligus juga menjelang pembukaan kita, peluncuran maaf. Jadi sebuah ide gagasan ini terlahir manakala saya sedang berjuang untuk melanjutkan studi doktoral pada tahun 2017. Namun demikian karena berhubung belum rezeki sehingga harapan itu harus pupus. Namun saya tidak menyerah, saya kemudian ikut di berbagai organisasi termasuk dipercaya sebagai Dewan Manajerial bidang kajian global dari Rumah Produktif Indonesia ini, sehingga saya ada di depan Bapak Ibu bukan karena hanya sekedar diri saya, tetapi saya juga berterima kasih atas wadah yang dipersiapkan oleh Bapak Yanuar Syukur yang insya Allah nanti akan membersamai kita di malam puncak kolaborasi 2024. Jadi saya sedikit menceritakan latar belakang dari dari penulisan buku ini. Ya, ini Jatuh Bangun Demi Indonesia adalah cerita tentang perjalanan hidup anak-anak muda Indonesia yang penuh semangat, mimpi besar, dan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Lewat berbagai tantangan, kegagalan, dan kebangkitan, mereka menunjukkan bahwa meskipun jalan menuju sukses selalu mudah, semangat untuk berkontribusi kepada tanah air tak pernah padam. Di setiap bab, kita akan bertemu dengan karakter-karakter sosok-sosok inspiratif yang berjuang dari nol, mengatasi rintangan hidup, dan tetap teguh memegang prinsip nasionalisme. Dari kota besar hingga pelosok desa, dari mahasiswa hingga aktivis, dari akademisi, guru, dosen, dan siapapun itu, mereka semua punya satu tujuan, Indonesia yang lebih baik. Buku ini bukan hanya tentang mimpi pribadi, tetapi tentang bagaimana cita-cita individu bisa menjadi kekuatan untuk menggerakkan bangsa ke arah yang lebih maju. Ceritanya nyata, dekat, dan bisa banget bikin kita sadar bahwa meski jatuh berkali-kali, kita harus juga bangkit berkali-kali demi Indonesia. Dengan ini, saya menyatakan bahwa peluncuran proyek buku Jatuh Bangun Demi Indonesia, kami mengundang saudara-saudari, Bapak Ibu, siapapun itu, bukan hanya pemuda-pemudi saja, dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan seluruh penjuru dunia untuk berbagi pengalaman dan cerita perjuangan, menggapai kesuksesan maupun menemui kegagalan. Tuangkan cerita dan kisahmu dalam tulisan. Adapun untuk ketentuan penulisan, izinkan saya membacakannya, bahwa yang pertama untuk tulisan Arial 12,
spasi 1 maksimal 10 halaman. Ini yang menjadi panduan kita. Kenapa maksimal 10 halaman? Agar memberi ruang kepada penulis-penulis lain dan juga membiasakan kita memandatkan ide-ide kita untuk tulisan. Yang kedua, gaya penulisan ilmiah populer atau gaya penulisan novel. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu seperti contohnya Madam Hedi yang lebih bertutur secara novelis, situ dipersilahkan karena buku ini adalah gabungan dari dua gaya penulisan itu. Referensi atau rujukan APA Seven Style jika ada. Ini mungkin bagi yang lebih ke gagasan. Kemudian biodata penulis dalam bentuk narasi maksimal 150 kata dan batas akhir pengumpulan ini 30 September 2024. Jadi kurang lebih masih ada 14 hari Bapak Ibu akan menulis. Jadi harapannya 14 hari ini bisa kita maksimalkan bagi yang sudah bergabung di grup dan bagi yang belum bergabung, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mempertimbangkan apakah saya bergabung, apakah deadline-nya akan tepat dengan saya mengajak Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu memiliki semangat untuk kemudian berkontribusi bagi bangsa ini adalah saat yang tepat karena insya Allah ini akan diterbitkan sebelum presiden terpilih akan naik sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakebuming Raka. Selanjutnya, tulisan dikirim ke email ahmad.sulfikar@rpi.or.id, ACHMADZULFIKAR sesuai nama saya @rpi.or.id. Semoga buku ini kelak akan menjadi kompas bagi siapa saja untuk menavigasi kehidupan yang lebih baik. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Merdeka! Baik, demikian dari saya. Sekaligus juga dengan ini secara resmi saya menyatakan bahwa peluncuran proyek buku Jatuh Bangun Demi Indonesia secara resmi kita buka. Dengan kemudian bersama-sama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para peserta untuk mengkondisikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikian dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga rasa nasionalisme kita dan juga semangat untuk terus berbuat untuk Indonesia dapat kita senantiasa jaga pada diri kita. Baik, selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya yang juga merupakan acara inti kita pada malam hari ini, yakni bincang literasi. Di sini kita sudah menghadirkan kita semua adalah narasumber pada malam hari ini, sehingga kemudian saya tidak mendefinisikan ada siapa-siapa saja. Bincang literasi dan brainstorming ide, mungkin nanti bisa diarahkan atau mungkin pengantarnya dari Bapak Ismail Sordiweke. Beliau merupakan seorang tokoh literasi berawal dari Makassar, kemudian merantau ke tanah Papua, dan sekarang beliau membentuk sebuah ekosistem di mana dinamakan sebagai The Academia of Papua. Kepada Bapak Ismail Sordiweke, waktu dan tempat saya persilakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari RPI Rumah Produktif Indonesia. Betapa hari ini kita bagi yang Muslim merayakan Maulid Nabi besar Muhammad dengan memulai sebuah dalam tanda petik proyek sebuah buku. Beberapa hari yang lalu saya justru memesan majalah Tempo yang khusus edisi 25 tahun reformasi. Lalu kemudian mengawali obrolan malam hari ini, saya justru kemudian mungkin bukan secara khusus pribadi saya, tetapi eh, meneruskan bacaan dari setelah 25 tahun reformasi tadi adalah melihat konsolidasi demokrasi Indonesia. Satu. Yang kedua adalah setiap hari kita bicara generasi emas, kita bicara Indonesia emas, kita bicara bonus demografi. Problemnya adalah saya khawatir justru yang terjadi adalah bencana demografi, lalu kemudian bukan Indonesia emas yang muncul, tapi Indonesia cemas. Ya, kenapa? Karena justru dengan berbagai capaian-capaian yang ada hari ini, tapi pada saat yang sama ada potensi-potensi yang kira-kira bisa membuat kita terpuruk kembali. Namun demikian tentu bab yang saya tulis nantinya yang ada kerangka yang sementara saya elaborasi hari ini adalah bagaimana kemudian supaya itu tidak terjadi. Jadi sederhananya adalah jangan seperti dalam momen-momen sejarah bangsa kita, kemudian kita jatuh ke titik nadir, lalu naik lagi, jatuh lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk naik tangga. Kalau bahasa Ibu Mega itu ya jangan sampai demokrasi kita ini ataupun pembangunan bangsa kita adalah pembangunan poco-poco, maju satu langkah, mundur dua langkah, kan di situ yang menjadi sebuah masalah. Lalu kita selalu di berbagai platform ya tadi Indonesia Emas dan sebagainya. Padahal pada satu sisi bukan saja di administrasi ataupun di pemerintahan Jokowi ini terjadi, tetapi sebenarnya keputusan Indonesia Emas itu adalah keputusan teknokratik yang ada di sejak zamannya SBY. Ya bahkan kemudian ada gerakan nasional Indonesia bisa, ya, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita banyak melakukan gimmick-gimmick yang ini menjadi catatan-catatan saya nantinya dalam buku ini. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat RPI semua, terima kasih sebuah kehormatan bisa turut bergabung dalam buku ini dan mudah-mudahan insya Allah tenggat waktu yang diberikan oleh Pak Fikar tadi kita punya waktu kira-kira dalam 2 mingguan, mudah-mudahan bisa tercapai insya Allah. Ya, saya juga di tengah-tengah aktivitas mudah-mudahan bisa menyelesaikan itu semua. Terima kasih sekali lagi Pak Fikar dan kita semua saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ismail Sordiweke yang juga merupakan representasi dari akademisi dari Papua. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi sharing session, jadi sesi berbagi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau berbagi, mungkin Madam Hedi. Saya persilahkan Madam Hedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya bingung nih berbagi. Berbagi, kalau dibilang mau berbagi ya mungkin terasa saya paling rendah di sini. Bagaimana kalau apa semuanya kan profesor doktor. Bagaimana kalau dimulai dengan yang para Ya, dokter enggak. dulu? Kita tidak membawa atribusi gelar-gelar akademik. Itu biarlah kita simpan di ijazah dan kampus kita. Bicara Indonesia tidak pernah membicarakan atribusi doktor apapun itu semua. Karena negara ini dibangun bahkan kita hanya punya satu insinyur, Insinyur Soekarno. Tetapi alhamdulillah hari ini kita bisa tetap survive. Oleh karena itu saya ingin mengajak Madam Hedi untuk mengenyampingkan atribusi-atribusi itu kita datang dengan situasi yang sama.
dengan atribut yang sama adalah keinginan untuk bagaimana menjaga keberlangsungan ya, Indonesia melalui instrumen RPI ini, Madam. Silahkan. Oh iya, iya, makasih Pak Prof. Ya kemarin saya sempat bercerita dengan Pak Askar juga ya. Iya. Sebenarnya cita-cita saya tuh dari kecil ya, dari SD itu kepingin jadi guru gitu. Ingin jadi guru. Tapi cita-cita itu baru terlaksana ketika usia saya 48 tahun. Jadi banyak banget saya baru masuk IGI, Ikatan Guru Indonesia itu ketika orang lain bersiap pensiun, saya justru baru jadi guru SMA. Eh, bukan kalau pendidikan ya memang dari IKIP Jakarta jurusan bahasa Perancis, tapi 20 tahun saya justru mengajar piano di sekolah musik Yamaha yang sama sekali nggak berkecimpung dengan apa organisasi keguruan, cuma apa duduk berhadapan di depan piano kan satu persatu. Kemudian ada masalah lagi, papa saya sakit harus kursi roda sehingga saya harus mengambil alih perusahaannya. Kebetulan papa saya adalah pemegang lisensi Harley Davidson Club Indonesia. Jadi saya harus berjuang, maksudnya untuk jadi pengusaha dadakan gitu loh. Wah, ditekan seperti apa eh, waktu tsunami pertama, kedua. Nah, terakhir tuh ketika ketika reuni IKIP Jakarta itu saya kayaknya, aduh bener-bener apa ya, bener-bener istilahnya kesepian banget karena nggak punya teman. Sementara ketika reuni teman-teman pada bercerita tentang bahagianya mereka menjadi guru. Gitu. Alhamdulillah saya kesampaian di usia 48 tahun untuk menjadi guru di SMA. Itu penuh perjuangan karena ternyata ada RPP, ada Prota, ada Prosen, ada segala macam administrasi yang udah saya nggak kuasain karena kalau di Yamaha itu kan sekolah musik kan nggak pakai gitu-gituan. Pokoknya konser segala macam. Itu benar-benar perjuangan 1 tahun saya nggak kuat, akhirnya saya keluar. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang saya justru jadi guru blogger. Panggilan di mana-mana 2 tahun, malah saya lucunya saya yang bukan siapa-siapa mengajar di Universitas Negeri Asahan Medan ya. Terus ada juga saya pernah ngajar para dokter untuk apa? Untuk pendidikan musik gitu, Metro Musik Komposer dengan aplikasi. Padahal kalau dipikir-pikir kan istilahnya saya itu kan guru baru SMA. Sekarang ini saya berkecimpung di pendidikan guru PAUD ya. Nah, dari situ juga alhamdulillah sejak jadi apa sejak saya launching buku KTT G20 dan ASEAN Epicentrum Pertumbuhan Dunia yang dengan RPI juga saya jadi dapat panggilan gitu loh, panggilan-panggilan akhirnya dicap sebagai guru PAUD Go Internasional, bisa dilihat di Google Search. eh apa padahal ya kalau dipikir-pikir saya ini bukan siapa-siapa gitu. eh Rasanya buat jadi guru itu saya udah putus asa banget, udah terlalu tua, dan nggak mungkin bisa sukses. Tapi dengan rencana Allah kan nggak bisa tertebak ya. Ketika saat ini, justru ketika di hari tua ini saya benar-benar hampir tiap hari, bahkan hari ini aja ada 10 chat yang mengatakan, Madam ajarin saya dong AI, ajarin saya dong gimana sih cara ini karena saya punya 400 WA grup ya. Itu sampai 2 HP itu saat ini saya lagi fokus ke AI. Kemarin juga sama Bang Askar 17 Agustus saya berbicara tentang AI juga. Terus diangkat juga jadi PR manager robot ahli eh, untuk mendemokan tentang aplikasi AI dari robot ahli. Eh, Makanya saya ingin menulis ini supaya apa ya, pemuda Indonesia tuh jangan patah semangat. Saya baru tercapai loh cita saya itu di usia 48 tahun. Demikian Pak Prof. Baik, terima kasih Madam Hedi atas sharingnya. Jadi mungkin saya sedikit mengelaborasi bahwa Colonel Sanders sekalipun menciptakan resep KFC bukan di umurnya yang muda, tetapi mungkin bisa nanti di searching umurnya itu kurang lebih 50-an tahun. Ketika dia sudah retire atau pensiun dari dinas kemiliteran. Dari cerita-cerita tersebut kita bisa belajar bahwa
kesuksesan itu setiap orang itu bagi saya punya prinsip bahwa setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Mungkin saya anak muda di umur saya yang ketika belum 2 tahun ini, mungkin sebagian orang melihat bahwa ini anak muda luar biasa, sangat cerdas dan segala macam. Saya sangat mensyukuri itu, alhamdulillah. Namun demikian yang mungkin istilahnya saya eh, mungkin masih ada kekurangan mungkin dari segi jodoh mungkin kan istilahnya mungkin belum belum ketemu yang tepat mungkin Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saya itu jatuh bangun juga saya sempat share dengan Madam Hedi sebuah antologi dari kisah saya ketika saya pulang ke Makassar itu tepatnya 2014 ini sambil saya bercerita juga ke Bapak Ibu 2014 saya pulang ke Makassar kemudian saya langsung lanjut S2 tanpa kemudian berjeda dulu untuk mungkin mencari kerja, uang. Ibu saya berprinsip bahwa uang itu bisa dicari, tetapi kemudian ilmu adalah investasi yang paling besar. Sehingga saya anak pertama harus mengikuti telunjuk ibu saya, sehingga saya masuk di Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya masuk 2014, selesai 2016, kemudian 2016 itu 2015 saya sempat lagi masuk Magister Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, selesai 2017, barulah 2017 cerita saya dimulai. Nah, itu mungkin eh, saya sharing juga ke Bapak Ibu bahwa brainstorming ide itu bisa dari hal-hal yang mungkin timeline kehidupan kita. Mungkin kita mau menyamarkan nama kita seperti yang saya share ke Bu Madam Hedi itu di cerita Dara Ogi itu saya sebagai Askar. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah branding nama saya. Tetapi kemudian tokoh Askar ini dan juga Putri yang merupakan samaran dari eh, calon saya sempat waktu itu dan akhirnya ya singkat cerita di cerita itu saya menceritakan bahwa kami tidak berjodoh dan saya mengikhlaskan kita ibarat kata bagi sebuah perahu yang melepaskan istilahnya eh, tumpangannya di dermaga terakhir. Saya rasa itu juga sambil saya berbagi sembari menanggapi dari para pemapat. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Nastain sudah online dan bersama kami Bapak Nastain. Halo, Bapak Nastain. Pak. Ya, silakan Bapak. Mungkin bisa bercerita cerita pengalamannya, jatuh bangunnya, sehingga sampai ke posisi sekarang mungkin sudah menyelesaikan studi doktor juga. Baik, silakan Bapak Nastain. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Dr. Ismail, yang terhormat Bapak Ahmad Zulfikar yang kami hormati, dan Madam Hedi serta Bapak Budiarto serta teman-teman yang lain. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam biografi saya dari kami ini orang yang sebenarnya orang yang nggak mampu. Dalam hal ini ya mau sekolah aja susah. Mau dari SD sampai SMP, SMA harus berjibaku untuk berjualan keliling dulu. Sepulang dari sekolah juga begitu. Sepulang dari sekolah SD kelas 1 sudah dibebani untuk jualan gorengan, menyusuri jalan desa. Pulang dari SD begitu terus tiap hari sampai SMA. Tapi saya nggak patah semangat dengan adanya hal semacam itu. Sampai seluruh desa, seluruh kecamatan kenal yang namanya Nastain. Gara-gara keliling tiap hari hampir kurang lebih 12 tahun berjualan keliling. Tapi tekad semangat untuk menjadi guru tidak putus harapan. Meskipun toh anak seorang buruh tani atau anak seorang buruh bangunan, tetap saya harus
memperjuangkan diri saya. Dari tamat SMA tahun 1990, tamat SMA, langsung masuk ke perguruan tinggi, yaitu IKIP PGRI Tuban. Pada saat itu, IKIP PGRI Tuban, Jawa Timur, dengan jurusan matematika. Tapi di situ jurusan matematika tahun 1994 sudah lulus S1, dan di sini baru masuk ke dunia pendidikan yang sebenarnya. Meskipun begitu, kami tetap jualan dengan jadi guru, jualan juga karena sudah terbiasa untuk wirausaha. Sambil jualan, juga jadi guru, juga kuliah. Berproses terus-menerus sampai 2021. 2001, bukan 2021, 2001 berproses. Akhirnya meskipun di swasta, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah, yang notabene pada waktu pertama kali dapat gaji, saya sampai miris. Oh, begini ya perjuangan seorang guru. Cuma dihargai dengan begitu rendahnya, tapi ada kebanggaan tersendiri. Meskipun rendah, tapi ada kebanggaan tersendiri, yaitu cuma Rp50.000. Tapi ya, alhamdulillah, karena meskipun jadi guru, tetap kita berusaha untuk menegakkan yang namanya mencerdaskan anak bangsa. Dengan mencerdaskan anak bangsa, dengan ikhlas, tawadhu, di tahun 2010 lanjut lagi berubah. Kenapa saya harus ke swasta terus? Ingin ikut ke PNS, tapi nggak lolos-lolos karena jurusan matematika tadi. Tahun 2010 kuliah, lulus tahun 2010 itu bahasa Indonesia, S1 bahasa Indonesia. 2012 magister sastra Indonesia. Terus 2020 yaitu doktoral bahasa Indonesia, yaitu sastra juga. Perkembangan ini semangat dengan menjadi dosen, tapi begitu kebanggaan tersendiri tersirat dalam hati bahwasanya mendidik anak bangsa adalah suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada bandingannya. Karena apa? Dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini adalah kewajiban bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sudah diterangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwasanya semua umat Islam itu wajib menuntut ilmu. Nah, disinilah hero kita untuk memperjuangkan, mencerdaskan anak bangsa. Tidak berhenti sampai di sini. Karena apa? Kalau tidak ada hero, secara otomatis yang namanya guru pasti akan kehilangan obor kalau tidak ada semangat juang untuk mencerdaskan. Nah, disitulah kami merintis dengan adanya linguistik. Sehingga linguistik tersebut untuk bagaimana sih mengotak-atik kata-kata ini menjadi sebagai puisi, menjadi sebuah pantun, menjadi sebuah yang novel atau cerpen yang bisa dinikmati oleh semua anak bangsa. Dan alhamdulillah disitulah bisa membuat puisi, bisa membuat cerpen, novel, dan lain sebagainya. Terus bisa membuat karya-karya tulis ilmiah, dan alhamdulillah sudah banyak terbit dari buku-buku kami. Itu karena ketekunan dari
menuntut ilmu tadi, karena tidak ada batasnya menuntut ilmu tersebut. Kalau menuntut ilmu ada batasnya, secara otomatis kita dianggap sudah superior. Padahal kita ini masih rendah, tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan bagaimana Rasulullah untuk memberikan suatu wejangan pada sahabat-sahabatnya. Ilmu tiada akhir. Pokoknya kalau tidak punya ilmu berarti kita tidak akan memiliki apapun. Maka dari itulah kita sebagai generasi milenial ini, bukan generasi Z, tapi generasi milenial ini adalah generasi yang dari tahun 70 sampai sekarang ini masih bisa melihat generasi Z. Itu disebut dengan generasi milenial. Bahwasanya kita bisa melihat situasi dan kondisi sekarang ini, akhlak generasi kita makin carut marut. Maka kita sebagai guru harus bisa memberikan dorongan semangat agar si anak-anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih soleh dan solehah. Itu dari saya mungkin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kisah yang inspiratif dari Bapak Dr. Nasta'in dari Batam. Di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa kita setiap orang punya cerita yang menarik. Tinggal bagaimana kemudian nanti dalam proses pematangan ini dari 16 sampai 30 September kita akan intensifkan pertemuan baik itu melalui grup atau misalnya mungkin mau pertemuan untuk pematangan naskah mungkin kita melalui Zoom juga. Jadi memang kegiatan ini akan berkesinambungan sampai 30 September dan juga diharapkan Bapak Ibu bisa kemudian mengikuti timeline ini dengan seksama. Baik, mungkin Pak Budiarto, apakah online Bapak? 1, 2, 3. Baik, sepertinya Pak Budiarto sedang online di tempat lain. Kita lanjutkan untuk malam ini bahwa agenda kita adalah selain bincang literasi dan brainstorming ide sudah kita laksanakan baru saja. Jadi dengan ini kami mengundang kepada seluruh penulis dari seluruh Indonesia dari berbagai macam latar belakang profesi dan bidang keilmuan untuk ikut turut serta dalam penulisan buku Jatuh Bangun Demi Indonesia seri pertama. Jadi ini merupakan seri pertama yang insya Allah akan kita terbitkan dan luncurkan pada 28 Oktober 2024 bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024, peluncuran buku Jatuh Bangun Demi Indonesia dan deklarasi Perkumpulan Ilmuwan Muda Demi Indonesia atau disingkat Pemuda Bersatu Menuju Indonesia Emas 2045. Agenda selanjutnya yakni sosialisasi panggilan kolaborasi demi Indonesia. Sedangkan ini saya persilahkan karena ada dua founder, saya co-foundernya dan Bapak Ismail Swardeweke selaku founder, di mana di sini dua generasi bertemu antara generasi sebagaimana Bung Karno dan Bung Hatta dari generasi tua dan generasi muda bertemu. Pak Ismail Swardeweke mewakili generasi boomers dan saya mewakili generasi milenial akan mendeklarasikan sebuah perkumpulan di mana panggilan kolaborasi ini akan merupakan sebuah gerakan moral dan juga panggilan hati bagi segenap penduduk warga negara Republik Indonesia. Saya persilakan kepada Bapak Ismail Swardeweke, mungkin bisa mengungkapkan gagasan dan idenya terkait perkumpulan kita. Ya, sahabat-sahabat, saudara-saudari, terutama kita dihimpun oleh RPI, Rumah Produktif Indonesia. Tentu saya setuju sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Madam Hedi, oleh Pak Nasta'in, dan sebagainya. Namun kemudian di satu sisi tentu Indonesia hari ini bisa bertahan dengan semangat optimisme. Maka saya ingin mengajak kita semua dengan tetap optimisme yang ada sehingga bisa melanjutkan Indonesia kita. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, maka ada kata di sanalah aku berdiri. Maka kata di sanalah aku berdiri ini dapat dimaknai sebuah proses transformasi ataupun konsolidasi demokrasi yang berlangsung secara terus-menerus. Maka kemudian jangan mengedepankan tadi pesimisme. Oh, di sini nih dokter semua. Oh, enggak. Atribusi kita ini adalah atribusi manusia tanpa perlu membawa-bawa capaian-capaian gelar-gelar akademik karena itu artificial sekali. Itu hanya bahagian-bahagian kecil dari apa yang ada.
Yang kedua tentu adalah ada kawan saya Ansar Aminullah menyebutkan bahwa betapa beruntung orang-orang yang lahir dengan status orang tua yang kaya raya atau berada. Tapi sama beruntungnya kita-kita yang lahir diberi ketabahan, diberi punggung yang kuat untuk berdiri tegak dan sebagainya. Sehingga saya ingin tone ataupun eh, aspek yang kita kedepankan dari buku ini adalah aspek optimisme, aspek bagaimana melihat Indonesia ke depan dan juga harapan-harapan kita semua. Sebab kalau kemudian dalam tanda petik kita meratapi apa yang ada di masa lalu, itu juga tidak akan menjadi sebuah cerita yang eh, menumbuh kembangkan semangat menjadi pelita bagi kita, ya menjadi obor bagi kita. Terakhir bahwa ada kata seorang sahabat namanya Akmal Hasan, sering kami panggil kerap Eyang. Kata Eyang begini, eh, secara fisika, ya secara ilmu alam, semakin besar cahaya kita bawa, maka semakin besar pula lah kegelapan yang dapat kita usir. Maka tentu karena hari ini perjumpaan-perjumpaan kita sangat dominan sekali di media sosial dan percakapan WA, maka kemudian bersama dengan Pak Fikar, saya kemudian kalau orang mau menjadi pengusaha ada Kadin. Lalu kemudian kalau pengusaha mudanya ada HIPMI. Ya, kita bersyukur ada IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, lalu sudah ada Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Tetapi itu terlalu terbatas untuk bergabung di situ, dan dari sekian banyak orang di Indonesia, ya sekarang penduduk kita berapa ya, 270 juta, yang bergabung di IP itu ya tidak sampai 40 orang. Jadi sangat kalangan elit. Ya, maka kemudian kita perlu membuat sebuah eh, komunitas yang mudah-mudahan bisa diteruskan ke level lebih tinggi lagi, yaitu perkumpulan. Bagaimana kemudian kita bisa memiliki semangat kecendikiaan, ilmuwan muda dan sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang ada hari ini itu tidak lagi diperlukan, tetap relevan. Hanya saja kadang-kadang sebuah institusi ketika sangat besar sekali, maka dia akan lambat untuk bergerak. Kita punya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kita punya asosiasi profesi, ada Asosiasi Dosen Indonesia, ada Forum Dosen Indonesia, ada Asosiasi Dosen dan Guru Indonesia, dan seterusnya, ada. Hanya saja sebuah pesan dari kolega saya, Prof. Rodrigo, dari eh, Spanyol. Orang-orang Indonesia ini hebat semua, tidak ada yang tidak hebat. Secara organisasi hebat semua. Tetapi problemnya adalah kehebatan setiap organisasi itu hanya berjalan di organisasi mereka masing-masing. Ya, termasuk kita perlu menghindari jangan sampai kehebatan rumah produktif Indonesia ini hanya berada di lingkungan kita semua. Maka kemudian inklusivisme, inklusivitas, dan keterbukaan, gotong royong dan sebagainya harus menjadi spirit bagi keberadaan organisasi kita ataupun komunitas kita. Terakhir sekali bahwa tentu partisipasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, sahabat-sahabat, memungkinkan kita tetap berada di sini, saling mendukung, saling bergotong royong. Pada saat yang sama juga ada kesempatan bagi kita untuk saling memajukan ataupun saling belajar. Ini adalah kesempatan-kesempatan untuk kemudian berada dalam posisi mengembangkan apa yang menjadi minat kita masing-masing. Tentu saja ini tidak kemudian persis sama ya dengan apa yang ada di orang lain. Ya, tetapi pada saat yang sama juga adalah tentunya kita ingin melakukan apa yang dapat kita lakukan.
dengan sekecil apapun langkah yang kita lakukan ini, selemah apapun yang kita lakukan ini, tetapi kemudian ketika ini bisa bergerak, ya bisa dilakukan, maka tetap saja paling tidak memberikan sumbangsi bagi keperluan ataupun kepentingan kita secara individual. Itu dari saya, Pak Fikar. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang telah berkenan bersama-sama pada malam hari ini. Tentu kita tidak melihat jumlahnya, tetapi satu hal yang lain yang dapat kita lihat adalah bagaimana gagasan-gagasan ataupun langkah-langkah ini dapat kita lakukan. Dari saya demikian. Terima kasih Pak Fikar dan Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ismail Suardiweke atas arahan dan juga tunjuknya. Mewakili generasi muda, saya hanya ingin berpesan, jangan lelah mencintai Indonesia. Karena dengan mencintai Indonesia, maka kita turut berkontribusi untuk menjaga bumi pertiwi kita. Jadi demikian dari saya, cukup singkat karena berhubung kita sudah sampai pada batas waktu kita, kurang lebih 45 menit. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi jalan kita dengan jalan-jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi